1 bulan hilang tanpa kabar demi bersanding di pelaminan wanita kaya raya. Ia tak sadar bahwa istana yang ia banggakan berdiri di atas tanah warisanku. Hingga ia pulang hanya untuk menemukan gengsi dan hartanya telah menjadi debu. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya channel ini makin berkembang. Dini hari itu, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Tetapi keringat dingin justru membanjiri pelipis Resti. Di pelukannya, bayi berusia 7 bulan itu merintih pelan. Napasnya pendek-pendek dan terasa panas menyentuh kulit leher Resti. Sabar, sayang. Sabar. Ya, nak. Bisik Resti dengan suara parau yang nyaris hilang. Tangan kanannya meraba sisi tempat tidur yang kosong. Sepra di sampingnya terasa dingin. Sekaku hatinya saat ini. Sudah 2 minggu sejak Aris, suaminya melangkah keluar pintu rumah tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Awalnya, Resti mengira itu hanya amarah sesaat karena perdebatan kecil tentang uang susu. Namun, 1 hari berubah menjadi 3 dan 3 hari kini telah menggenap menjadi 14 hari tanpa kabar. Resti meraih ponsel di atas nakas dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Aris untuk yang keratusan kalinya. Hasilnya tetap sama. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti ejekan bagi Resti. Pria yang berjanji akan menjadi pelindungnya di depan ayahnya kini justru menghilang di saat buah hati mereka sedang berjuang melawan demam tinggi. Mas, kamu di mana? Gumamnya lirih. Matanya menatap nanar pada deretan pesan WhatsApp yang hanya menyisakan 1 centang abu-abu. Pukul 6 pagi, sinar matahari mulai menyeruak masuk melalui ventilasi, namun tidak membawa kehangatan bagi Resti. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya merah dan sembab. Saat ia baru saja berhasil menidurkan bayinya yang kelelahan menangis, pintu kamar digedor dengan kasar dari luar. Brak, brak, brak. Mbak Kesti, bangun. Sudah jam berapa ini? Itu suara Santi, adik kandung Aris yang sudah menumpang di rumah itu sejak 6 bulan lalu. Santi, gadis berusia 22 tahun yang enggan mencari kerja dan merasa berhak atas segala fasilitas di rumah ini karena merasa ini adalah rumah kakaknya. Resti membuka pintu dengan gerakan gontai. Santi, pelan-pelan. Bayiku baru saja tidur. Dia sedang demam tinggi. Santi berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Wajahnya masam. Alih-alih bertanya tentang keadaan keponakannya, ia justru menyodorkan selembar kemeja bahan cerepe miliknya yang tampak kusut. Aku ada janji sarapan sama teman-teman jam. Mana sempat aku menyetrika? Ini kemejaku. Tolong disetrikakan sekarang, Mbak. Terus itu di dapur piring kotor numpuk. Aku belum sarapan juga. Cerocos Santi tanpa dosa. Resti menarik napas panjang, mencoba menekan denyut di pelipisnya yang kian kencang. Santi, aku tidak tidur semalaman. Anakku sakit. Mas Aris belum pulang dan aku tidak punya pegangan uang untuk ke dokter. Bisa kamu bantu aku sebentar saja? Tolong jaga bayiku. Aku mau mandi dan mengompresnya. Santi mendengus. Matanya menatap Resti dengan pandangan meremehkan. Sikap yang selalu ia tunjukkan sejak pertama kali masuk rumah ini, seolah Resti hanyalah pelayan yang kebetulan dinikahi kakaknya. Duh, Mbak, anak bayi demam itu biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Lagian, Mas Aris kan pergi kerja cari uang buat kalian. Ya, wajar kalau tidak kasih kabar. Dia itu sibuk. Tidak seperti Mbak yang cuma di rumah saja. Balas Santi tajam. Sudah, jangan banyak alasan. Setrika dulu baju ini. Aku tidak mau malu di depan teman-temanku karena baju lecek. Sakit hati Resti terasa seperti disayat sembilu. Santi, ini tanah milik ibuku. Rumah ini aku yang rawat. Kamu menumpang di sini setidaknya miliki sedikit rasa empati. Mendengar kata tanah ibuku, wajah Santi berubah ketus. Ia tahu benar bahwa status kepemilikan tanah ini adalah titik lemah keluarganya. Maka ia selalu menggunakan tameng emosional untuk menyerang balik. Oh alah, mulai lagi bawa-bawa harta. Mas Aris itu suamimu. Mbak,
Apa yang punya istrimu? Ya, punya suamimu juga. Jangan sombong. Kalau Mas Aris tahu Mbak malas-malasan begini, dia pasti makin malas pulang. Santi melempar kemeja itu ke wajah Resti sebelum berbalik pergi menuju dapur. Menggerutu tentang betapa tidak beruntungnya kakaknya mendapatkan istri yang penuntut seperti Resti. Resti terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia menatap kemeja milik adik iparnya itu dengan pandangan kosong. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Ia merasa terjepit di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang berdiri di atas tanah warisan ibunya yang seharusnya menjadi tempat paling aman kini terasa seperti penjara yang penuh dengan orang-orang yang tidak menginginkannya. Ia teringat Pak Baskoro, ayahnya. Ayahnya adalah sosok pendiam yang sejak awal tidak terlalu setuju Resti menikah dengan Aris. Laki-laki yang terlalu patuh pada ibunya tanpa logika akan sulit menjadi pemimpin bagi istrinya. Begitu pesan ayahnya dulu. Resti mengabaikannya karena yakin cinta Aris cukup untuk melindunginya. Sekarang Resti terlalu malu untuk sekedar menelepon ayahnya dan mengakui bahwa prediksi pria tua itu benar. Ia merok saku daster, mengeluarkan dompet yang hanya berisi 2 lembar uang Rp10.000. Uang belanja yang diberikan Aris sebelum pergi sudah habis untuk keperluan bayi. Resti merasa bodoh. Selama ini ia membiarkan Aris mengelola sisa gaji dengan alasan tabungan masa depan. Namun, kini ia bahkan tidak tahu di mana tabungan itu berada. Rasa takut mulai bermutasi menjadi kecurigaan yang gelap. Mengapa Santi begitu tenang? Mengapa ibu mertuanya Bu Dahlia tidak pernah bertanya mengapa anaknya tidak pulang? Resti bangkit. Ia mengabaikan kemeja Santi yang tergeletak di lantai. Ia berjalan menuju kamar kerja Aris yang selalu terkunci. Ia tahu Aris menyimpan sebuah kunci cadangan di atas kusen pintu. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci itu dan membukanya. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Resti membuka lemari kecil tempat Aris menyimpan dokumen-dokumen penting. Jantungnya berdegup kencang seolah akan melompat keluar. Di sana ia tidak menemukan paspor Aris. Ia juga tidak menemukan buku tabungan bersama mereka. Namun yang paling membuat napasnya sesak adalah ketika ia melihat laci paling bawah. Di sana biasanya tersimpan koper kecil milik Aris yang sering digunakan untuk perjalanan dinas singkat. Koper itu hilang. Res terduduk lemas di kursi kerja suaminya. Aris tidak sedang pergi bekerja dalam keadaan darurat. Aris telah merencanakan kepergian ini. Pria itu mengemasi barang-barangnya saat Resti sedang lengah atau mungkin saat ia sedang sibuk di pasar. Sebuah tekanan batin baru menghantamnya. Ini bukan sekadar pertengkaran suami istri yang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang disembunyikan darinya. Tiba-tiba suara tangis bayinya pecah dari kamar sebelah. Lebih kencang dan lebih melengking dari sebelumnya. Resti tersentak. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa hanya dia menunggu pria yang mungkin tidak akan pernah kembali dengan sukarela. Resti menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan kembali ke kamarnya. Meraih ponselnya dan melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari karena rasa takut akan konflik yang lebih besar. Ia mengirim pesan ke grup keluarga besar Aris. Tempat Budhali dan semua saudara Aris berkumpul. Mas Aris sudah 2 minggu tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Bayinya sedang sakit sakral. Kalau dalam 2 jam Mas Aris tidak membalas telepon saya akan melaporkan kehilangan orang ke kantor polisi dan membawa semua bukti sengketa aset rumah ini ke pengacara. Itu adalah keputusan kecil yang berisiko. Ia tahu tindakannya akan memancing kemarahan Bli dan membuat posisinya semakin sulit. Namun melihat bayinya yang menggigil karena demam, Resti sadar bahwa menjadi istri yang penurut hanya akan membuatnya mati perlahan di tangan keluarga yang parasit. 2 menit setelah pesan itu terkirim, ponselnya bergetar. Bukan dari Aris, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal. Namun berisi peringatan yang membekukan darahnya. Jangan cari masalah kalau kamu masih mau melihat suamimu pulang. Diam atau kamu akan kehilangan semuanya. Resti menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Tangis bayinya kian keras. Sementara ancaman itu menggantung di udara. Memulai babak baru dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Pesan ancaman itu terus berkedip di layar ponsel Resti. Seolah-olah memiliki mata yang mengawasi setiap tetes air mata yang jatuh ke pipinya.
Diam atau kamu akan kehilangan semuanya. Kalimat itu bukan sekadar gertakan. Itu adalah rantai yang mencoba melilit lehernya. Namun saat jemari mungil bayinya yang panas menyentuh dada Resti, rasa takut itu berubah menjadi kemarahan yang dingin. Resti tidak lagi peduli pada ancaman tanpa nama itu. Jika dia diam, dia justru akan kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya, kewarasan dan keselamatan anaknya. Dengan tangan gemetar, Rest menyampirkan kain gendongan. Ia membungkus bayinya dengan selimut tebal, mengabaikan pening yang menyerang kepalanya akibat tidak tidur semalaman. Ia tidak menunggu 2 jam seperti gertakannya di grup keluarga. Ia tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Dengan sisa uang di dompetnya, ia memanggil ojek motor menuju rumah ibu mertuanya. Rumah Bu Dahlia berdiri angkuh di kawasan perumahan kelas menengah yang asri, sangat kontras dengan kondisi batin Resti yang berantakan. Begitu turun dari ojek, Resti nyaris limbung. Ia berjalan menuju pintu jati besar itu dan mengetuknya berkali-kali. Pintu terbuka, menampilkan sosok Bu Dahlia tampak rapi dengan daster sutra dan aroma minyak wangi yang menyengat. Ia menatap Resti dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Tatapan yang selalu Resti terima sejak hari pertama ia menginjakan kaki di keluarga ini sebagai menantu yang hanya anak buruh. Apa-apaan kamu teriak-teriak di grup keluarga? Resti, malu-maluin. Suara Bu Dahlia langsung menyambar sebelum Resti sempat mengucap salam. Ibu tahu di mana Mas Aris? Tolong, Bu. Bayiku sakit. Dia butuh ayahnya. Mas Aris sudah 2 minggu tidak pulang. Suara Resti pecah. Ia berusaha merangsek masuk. Namun, Bu Dahlia menahan daun pintu dengan kuat. Ya, wajar Aris tidak betah pulang. Lihat dirimu. BL menunjuk wajah sembar Presti dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas. Kuel, berantakan. Cuma bisa merengek. Istri itu tugasnya jadi peneduh, bukan jadi beban. Kalau Aris pergi, itu artinya dia sedang muak melihat mukamu yang selalu menuntut itu. Hati Resti, rasanya seperti dihantam godam. Muak, saya menuntut apa, Bu? Saya cuma minta dia ada saat anaknya sakit. Saya bahkan tidak tahu dia makan apa atau tidur di mana. Bu Dahlia mendengus. Matanya berkilat penuh kemenangan saat melihat menantunya hancur. Aris itu anak berbakti. Dia sedang pergi jauh, bekerja keras siang malam untuk melunasi utang-utang keluarga yang menumpuk karena biaya persalinanmu yang sok mau di rumah sakit bagus itu. Dia tidak mau kamu tahu karena dia tidak mau kamu kepikiran. Tapi dasarnya kamu istri tidak becus. Bukannya mendoakan malah mengancam lapor polisi. Kamu mau menghancurkan karir suamimu sendiri. Resti tertegun. Utang keluarga. Aris tidak pernah bercerita tentang utang apun. Selama ini, Aris selalu mengatakan bahwa keuangan mereka stabil. Namun, narasi yang dibangun Bu Dahlia mulai meracuni pikirannya. Apakah benar Aris pergi demi dirinya? Apakah ia memang seegois itu sampai tidak menyadari pengorbanan suaminya? Tapi kenapa dia mematikan ponsel? Bu, kenapa koper dan paspornya hilang? Tanya Resti. Suaranya mulai melemah oleh rasa bersalah yang disuntikkan secara paksa. Bu Dahlia memutar bola matanya. Dia butuh konsentrasi. Dia kerja di proyek luar kota yang sinyalnya susah. Sudah, pulang sana. Jangan bikin keributan di sini. Kalau kamu terus-terusan begini, ibu sendiri yang akan menyuruh Aris menceraikanmu. Kamu itu cuma numpang di keluarga ini. Jangan berlagak seperti nyonya. Bra. Pintu ditutup tepat di depan wajah Resti. Resti berdiri mematung di teras, memeluk bayinya yang mulai merintih lagi. Kata-kata istri tidak becus dan menghancurkan karir suami berdengung di telinganya seperti tawon. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan bodoh. Di tengah keputusasaan itu, ia mulai meragukan instingnya sendiri. Bagaimana jika Bu Dahlia benar? Bagaimana jika Aris memang sedang berjuang untuk mereka? Namun saat ia berjalan keluar dari halaman rumah Bu Dahlia, ia berpapasan dengan sebuah mobil mewah yang baru saja masuk ke garasi tetangga sebelah. Si pengemudi, seorang wanita paruh baya yang merupakan teman pengajian BL menurunkan kaca mobilnya. Loh, Mbak Resti, kok di sini tidak ikut ke acara Aris di kota sebelah?
Tanya wanita itu dengan wajah polos tanpa dosa. Jantung Resti berhenti berdetak sejenak. Acara-acara apa ya, Bu? Wanita itu tampak kikuk. Seolah baru saja menyadari sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Itu katanya Aris ada peresmian kantor baru atau apa ya? Saya cuma dengar selentingan dari Bu Dahlia kemarin. Kalau Aris lagi banyak acara penting di luar kota. Ya sudah ya, Mbak. Saya masuk dulu. Mobil itu berlalu, meninggalkan Resti dalam kesunyian yang mencekam. Peresmian kantor Bu Dahlia bilang Aris sedang susah payah melunasi utang di proyek pelosok. Tapi tetangganya mendengar cerita tentang acara penting dan kantor baru. Dua informasi yang saling bertabrakan ini menyalakan kembali api kecurigaan di hati Resti. Resti tidak pulang ke rumah. Ia tidak bisa pulang ke rumah yang dihuni oleh Santi yang berhati dingin. Ia duduk di bangku taman perumahan yang sepi, menatap bayinya yang kini tertidur karena kelelahan menangis. Matanya kemudian tertuju pada sebuah nama di daftar kontaknya. Dina. Dina adalah sahabatnya yang bekerja di salah satu vendor catering besar. Resti ingat 2 hari lalu Dina sempat mengirim pesan yang ia abaikan karena sibuk mengurus demam bayinya. Resti membuka kembali pesan dari Dina yang tenggelam. Res. Tadi aku lihat jadwal catering buat akhir minggu ini. Ada nama pesanan atas nama Aris Setiawan untuk acara di Gedung Melati. Itu suamimu bukan? Kok pesanannya buat menu pernikahan? Kamu lagi ada acara keluarga ya? Napas Resti memburu. Jika ia menghubungi Dina, ia akan membuka kotak Pandora yang mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Jika ia diam, ia akan terus menjadi istri tidak becus yang ditipu mentah-mentah dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar karena ketakutan, melainkan karena amarah yang mulai memuncak. Resti mengetik balasan. Din, bisa kirimkan aku foto detail pesanan catering itu? Semuanya, termasuk siapa nama mempelai yang tertera di sana. Resti tahu, setelah menekan tombol kirim, tidak akan ada jalan kembali. Ia baru saja memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemburu kebenaran. Meski itu berarti ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya mungkin telah membuangnya ke tempat sampah. Ponselnya bergetar. Dina sedang mengetik. Di tengah keheningan taman, Resti bersiap menerima hantaman yang mungkin akan meratakan dunianya lebih hancur dari sekedar rumah yang mati lampu. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan jendela percakapan dengan Dina yang masih menunjukkan status. Tiping di pelukan Resti, bayinya bernapas lebih teratur meski suhu tubuhnya masih terasa hangat di balik kain gendongan. Angin sore di taman perumahan itu berembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambut Resti yang berantakan. Namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya pada satu titik. Jawaban dari sahabatnya. Getaran panjang mengejutkan jemari Resti. Bukan pesan teks, melainkan panggilan telepon. Resti segera menggeser tombol hijau dengan gerakan impulsif. Halo, Din. Suara Resti tercekat. Res, kamu di mana? Suaramu kok berisik? Suara angin. Suara Dina terdengar cemas di seberang sana. Dina adalah sahabat Resti sejak bangku SMA. Tipe wanita praktis yang bekerja sebagai koordinator operasional di Lestari Catering, salah satu vendor kuliner premium di kota itu. Dina tahu betul bagaimana perjuangan Resti sejak menikah dengan Aris dan dia adalah salah satu orang yang selalu menaruh curiga pada sikap anak mami yang dimiliki Aris. Aku di taman dekat rumah Din. Bayiku habis demam. Aku sedang cari udara segar. Ada apa dengan pesanan itu? Kamu salah lihat orang, kan? Rest mencoba tertawa kecil. Sebuah tawa hambar yang lebih terdengar seperti rintihan. Mas Aris itu dia lagi kerja di luar kota. Mertuaku bilang dia sedang cari uang buat bayar utang persalinanku. Mana mungkin dia pesan catering? Ada jeda cukup lama di seberang sana. Resti bisa mendengar suara bising piring-piring yang beradu di latar belakang tempat Dina bekerja. Res, dengarkan aku baik-baik. Suara Dina merendah. Terdengar sangat serius. Aku baru saja mengecek salinan kontraknya di meja bosku. Namanya Aris Setiawan. Alamat penagihannya. Alamat kantor lama Mas Aris yang di Jalan Sudirman itu. Dan ini bukan pesanan nasi kotak biasa. Res, ini paket luxury wedding untuk 500 tamu.
DP-nya saja sudah masuk 50 juta rupiah 2 minggu lalu. Tunai. Lutut Resti terasa lemas seketika. Ia terpaksa duduk di tepi bangku kayu taman yang sudah mulai lapuk. Juta, Din. Buat makan sehari-hari saja. Mas Aris bilang kami harus hemat. Dia bahkan tidak meninggalkan uang sepeser pun saat pergi 2 minggu lalu. Listrik rumahku baru saja diputus. Din. Itu dia yang bikin aku bingung. Res. Di sini tertulis nama calon mempelai wanitanya. Selin Clarissa. Kamu kenal keluarga mereka, pesan menu yang paling mahal. Salmon NC Prime Rib semuanya kelas 1. Acara utamanya akhir minggu depan di Gedung Melati. Dina menjelaskan dengan nada yang mulai dipenuhi emosi kemarahan. Res, kalau Mas Aris bilang dia tidak punya uang, dia berbohong besar padamu. Uang Juta itu bukan uang kecil. Resti menggelengkan kepala. Meski Dina tidak bisa melihatnya, pikirannya buntu. Logika batinnya mencoba membela Aris. Mungkin itu Aris Setiawan yang lain. Nama itu cukup pasaran. Namun detail alamat kantor lama Aris tidak mungkin sebuah kebetulan. Aris memang baru saja mengundurkan diri dari sana sebulan yang lalu dengan alasan ingin berwirausaha. Din, kirimkan foto kontrak itu padaku. Tolong, bisik Resti. Akan ku coba curi-curi kesempatan foto. Res. Tapi kamu harus kuat. Kalau benar ini, Mas Aris, berarti dia sudah menyiapkan ini semua saat kamu masih sibuk ganti popok anakmu di rumah. Telepon ditutup. Resti menatap langit yang mulai jingga. Isyarat-isyarat yang selama ini ia abaikan mulai muncul kembali di ingatannya seperti kepingan puzzle yang menyakitkan. Aris yang tiba-tiba mengganti kata sandi ponselnya. Aris yang sering pulang malam dengan alasan lembur padahal kantornya sedang tidak ada proyek besar. Dan yang paling menyakitkan, Aris yang membiarkannya menangis sendirian saat tagihan rumah sakit menumpuk dengan alasan, tabungan kita belum cukup. Resti berjalan pulang dengan langkah berat. Bayinya sudah tertidur lelap. Tidak tahu bahwa dunianya sedang diambang kehancuran. Begitu memasuki halaman rumah, ia melihat pemandangan yang membuatnya mengelus dada. Santi, adik iparnya sedang duduk di teras sambil asyik mengunyah martabak manis yang tampak mahal. Di sampingnya ada beberapa kantong belanjaan bermerek dari mal pusat kota. Wah, baru pulang, Mbak. Enak ya jalan-jalan sore, sementara rumah berantakan. Sindir Santi tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Resti berhenti di depan Santi. Ia menatap kantong belanjaan itu. San, kamu dapat uang dari mana untuk belanja semua itu? Listrik rumah ini mati. Anakku sakit dan kamu malah belanja barang mewah. Santi mendongak menatap Resti dengan tatapan malas yang menghakimi. Ya ampun, Mbak. Ini kan uangku sendiri. Mas Aris yang kasih buat jatah jajan aku sebelum dia pergi. Mas Aris itu sayang sama adiknya. Tidak seperti Mbak yang cuma bisa mengeluh dan bikin dia pusing. Mas Aris kasih kamu uang jajan tapi tidak kasih uang susu buat anaknya sendiri. Suara Resti mulai meninggi bergetar karena emosi yang tertahan di kerongkongan. Santi berdiri mengibaskan sisa remah martabak dari roknya. Mbak dengar ya. Mas Aris itu lagi pusing cari uang buat bayar utang-utang Mbak. Kalau dia kasih aku sedikit, itu hak dia. Mas Aris sudah capek mengurus istri yang tidak ada kontribusinya seperti Mbak. Mending Mbak urus itu anak. Jangan sampai tangisannya mengganggu tidurku malam ini. Santi masuk ke dalam rumah dengan angkuh, sengaja menabrak bahu Rest saat berpapasan. Resti terpaku di teras. Ia melihat bungkus martabak yang ditinggalkan Santi. Di sana tertera stiker toko, Sarinah Mall. Jaraknya sangat jauh dari sini dan martabak itu harganya hampir setara dengan biaya makan Resti selama 3 hari. Kecurigaan itu kini bukan lagi sekadar merayap, melainkan mencengkeram jantungnya. Ada pola yang sama antara cerita Bu Dahlia, sikap Santi, dan informasi dari Dina. Mereka semua seolah sedang memainkan peran dalam sebuah drama besar di mana Resti adalah satu-satunya orang yang tidak diberikan naskah. Resti masuk ke dalam rumah yang gelap. Karena tak ada listrik, ia meletakkan bayinya di tempat tidur lalu berjalan menuju sudut ruangan tempat sebuah meja kecil berisi barang-barang lama Aris berada.
Di sana ada sebuah tablet tua yang sudah retak layarnya yang jarang digunakan Aris sejak memiliki ponsel baru. Resti mencoba menyalakannya. Baterainya lemah, namun masih ada sisa 5%. Ia ingat Aris pernah menghubungkan akun cloud ponselnya ke tablet ini. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka folder foto yang tersinkronisasi otomatis. Layar tablet itu berkedip-kedip, menampilkan proses loading yang lambat. Resti menahan napas. Jika benar Aris berkhianat, bukti itu pasti ada di sini. Detik berikutnya, sebuah folder bernama Project New Life muncul. Resti membukanya. Di dalamnya bukan berisi dokumen kerja, melainkan foto-foto Aris bersama seorang wanita cantik. Wanita yang mungkin adalah Selin Clarissa yang disebutkan Dina. Mereka tampak berada di sebuah butik pengantin. Aris sedang mencoba jas hitam dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan lagi pada Resti selama setahun terakhir. Air mata Resti jatuh mengenai layar tablet yang retak. Rasa sakitnya melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Aris tidak sedang menderita di proyek luar kota. Aris sedang merayakan hidup barunya. Tiba-tiba tablet itu mati karena kehabisan daya. Di tengah kegelapan total rumahnya, Resti hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu. Ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus menunggu. Resti meraih tas kecilnya. Ia mengambil sertifikat tanah milik ibunya yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain. Keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Jika Aris menganggap rumah dan tanah ini adalah miliknya untuk dijadikan jaminan hidup barunya, maka Aris salah besar. Mas, kalau kamu memilih membangun istana di atas luka anakmu, maka jangan salahkan aku jika aku merobohkan duniamu sebelum kamu sempat menikmatinya. Bisik Rest pada kegelapan. Ia memutuskan akan mendatangi kantor lama Aris besok pagi, mencari tahu siapa sebenarnya Selin Clarissa. Meski ia tahu hal itu, mungkin akan memancing kemarahan BL yang lebih besar. Resti tidak lagi takut kehilangan Aris. Ia kini lebih takut kehilangan dirinya sendiri jika terus diam. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu semalam bukan hanya soal padamnya aliran listrik, melainkan awal dari hilangnya sisa-sisa harapan dalam batin Resti. Pagi menyambutnya dengan sunyi yang mencekam. Suara dengung kulkas yang biasanya menemani keheningan dapur kini lenyap, berganti dengan bau anyir dari sisa daging dan susu yang mulai basi karena suhu dinginnya menguap. Resti duduk di bangku dapur dengan pandangan kosong. Di gendongannya, bayinya mulai merintih. Bayi itu lapar. Namun asinya terasa seret karena stres yang menderanya berhari-hari. Ia mencoba menyalakan keran, tetapi hanya terdengar suara batuk dari pipa yang kering. Mesin pompa air tidak akan bekerja tanpa daya listrik. Ia meraih ponselnya yang sisa daya baterainya tinggal 3%. Dengan jemari gemetar, ia mengetik pesan kepada Aris. Mas, aku mohon setidaknya nyalakan listriknya. Kasihan anakmu. Dia kepanasan dan kita tidak punya air. Uangku sudah benar-benar habis. Tolong kembali, Mas. Resti menatap layar itu dengan napas tertahan. 1 detik, duik. Pesan itu berubah menjadi 2 centang biru. Aris membacanya. Jantung Resti berdegup kencang. Ia menunggu balasan, menunggu kata maaf atau setidaknya pemberitahuan bahwa token listrik sudah diisi. Namun, menit berlalu menjadi jam. Tidak ada ketikan balasan. Aris tetap diam, membiarkan istrinya mengemis dalam kegelapan sementara ia sendiri aktif memantau pesan tersebut. Pengabaian itu terasa lebih menyakitkan daripada makian Bu Dahlia kemarin. Dibaca tapi tak dibalas. Itu adalah cara Aris mengatakan bahwa Resti dan anaknya bukan lagi prioritas, melainkan gangguan yang ingin ia hapus dari hidupnya. Keheningan itu pecah sekitar pukul 10 pagi ketika sebuah mobil minibus berhenti di depan pagar. Resti mengira itu Aris. Ia berlari keluar dengan mata berbinar. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Bukan Aris yang turun, melainkan 2 orang pria berkaus hitam yang segera masuk ke dalam rumah seolah sudah memegang izin. Di belakang mereka, Santi melangkah dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya. Tampak segar dan penuh energi, sangat kontras dengan Resti yang terlihat seperti mayat hidup. Santi, apa-apaan ini? Siapa mereka? Tanya Resti. Bingung.
Santi tidak menjawab. Ia langsung menuju ke ruang tengah dan menunjuk televisi layar datar berukuran besar, sound system, dan beberapa koleksi jam tangan mewah milik Aris yang tersimpan di lemari kaca. Angkut itu semua. Pelan-pelan. Jangan sampai lecet. Perintah Santi pada kedua pria itu. Resti menghalangi jalan mereka. Tunggu, ini barang-barang Mas Aris. Kamu tidak bisa membawanya begitu saja. Santi melepaskan kacamata hitamnya, menatap Resti dengan pandangan dingin yang tajam. Justru karena ini barang-barang Mas Aris, aku membawanya. Mbak, Mas Aris yang menyuruhku. Dia bilang, daripada barang-barang mahal ini rusak karena rumah ini sudah tidak terurus dan gelap gulita, lebih baik diamankan ke rumah ibu. Diamankan? Mas Aris bicara sama kamu. Merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Dia bisa bicara sama kamu, tapi dia tidak membalas pesanku. Dia tahu rumah ini mati lampu dan anaknya butuh bantuan, tapi dia malah menyuruhmu mengambil barang-barang ini. Santi mendengus. Ia mulai mengemasi pakaian-pakaian bermerek milik Aris ke dalam koper besar yang ia bawa dari kamar tamu. Mas Aris itu kecewa sama Mbak. Dia bilang, Mbak, terlalu banyak drama. Lagi pula aku juga mau pindah hari ini. Capek aku tinggal di rumah yang tidak ada listriknya begini. Mbak urus saja sendiri ya. Toh kan yang paling mengerti soal hak tanah dan harta di sini. Resti mencoba merebut koper itu. Namun tenaganya habis. Ia hampir tersungkur jika tidak berpegangan pada pinggiran sofa. Santi, tolong jangan tinggalkan aku sendirian dalam kondisi begini. Setidaknya tinggalkan sedikit uang untuk susu anakmu. Santi merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000, dan melemparnya ke meja. Ini buat beli lilin. Jangan terlalu berharap banyak dari orang yang sudah Mbak usir secara batin. Aku pergi ya, Mbak. Oh ya, jangan cari aku atau ibu lagi. Mas Aris bilang dia butuh ketenangan buat proyek barunya. Santi melangkah keluar diikuti dua pria yang menggotong barang-barang berharga milik Aris. Rumah itu seketika terasa kosong, hampa, dan asing. Resti berdiri di tengah ruang tamu yang kini melompong, hanya menyisakan furnitur berat yang sulit diangkut. Rasa bingung yang hebat mulai bermutasi menjadi kesadaran yang pahit. Aris bukan sedang bekerja di luar kota. Aris sedang melakukan divestasi emosional dan material. Dia menarik semua jejak kehadirannya dari rumah ini, meninggalkan Resti di sebuah bangunan yang hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh secara finansial. Resti menatap uang R000 di meja. Itu adalah penghinaan terakhir yang bisa ia toleransi. Pikirannya melayang pada percakapannya dengan Dina semalam. Project New Life. Catering mewah. Nama Selin Clarissa. Semuanya kini masuk akal. Aris sedang mengosongkan rumah ini bukan untuk mengamankan barang, tapi untuk memutus sisa-sisa keterikatannya dengan masa lalu, yaitu Resti dan bayinya. Resti masuk ke kamar, mengambil map coklat berisi sertifikat tanah yang diberikan ayahnya. Ia melihat sekeliling. Rumah ini dibangun dengan uang Aris. Memang benar, tapi tanah ini adalah milik ibunya, warisan yang seharusnya menjadi perlindungan terakhirnya. Aris mengira dengan mengambil televisinya, jam tangannya dan pakaiannya. Dia telah memenangkan perang. Dia lupa bahwa pondasi tempatnya berdiri masih dalam genggaman Resti. Kamu ingin pergi tanpa jejak, Mas? Kamu ingin pindah ke hidup baru yang mewah? Bisik Resti. Suaranya kini terdengar rendah dan bergetar karena tekad yang baru lahir. Resti mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan lagi mengirim pesan memohon pada Aris. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor kontak Hendra, pria dari masa lalunya yang kini sukses di bidang konstruksi dan pengolahan lahan. Hendra adalah orang yang pernah Aris cemburui karena latar belakang keluarganya yang kuat. Resti tahu menghubungi Hendra berarti membuka pintu bagi masalah baru dengan BL dan mungkin fitnah dari keluarga Aris. Namun di rumah yang gelap dan kosong ini, ia menyadari bahwa ia tidak butuh suami yang pengecut. Ia butuh kekuatan untuk meratakan semua ketidakadilan ini. Hendra, ini Resti. Aku butuh bantuan profesionalmu. Aku punya sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang ingin aku kosongkan total secara hukum. Bisakah kita bertemu?
Pesan itu terkirim tepat sebelum ponselnya mati total. Di tengah kegelapan, Resti memeluk bayinya erat-erat. Ia tahu mulai besok ia bukan lagi istri yang menunggu, melainkan pemilik tanah yang akan menuntut haknya hingga ke akar-akarnya. Pagi itu, udara di teras rumah Bu RT terasa lembab oleh sisa hujan semalam. Resti duduk di sebuah kursi plastik dengan kepala tertunduk, sementara ponselnya terhubung ke stop kontak di dinding teras. Ia terpaksa menumpang mengisi daya karena rumahnya sendiri masih gelap gulita. Mati total sejak kemarin. Di sampingnya, bayinya tertidur di dalam kereta dorong tua yang kainnya sudah mulai memudar. Resti merasa seperti pengemis. Kemarin ia adalah seorang istri yang merasa memiliki segalanya. Namun hari ini ia harus menumpang listrik hanya untuk sekedar menyalakan alat komunikasinya. Pening di kepalanya belum hilang. Ditambah rasa lapar yang mulai melilit, karena ia hanya makan sekali dalam 24 jam terakhir demi menghemat sisa uang untuk susu anaknya. Begitu layar ponsel menyala dan logo startup muncul, getaran bertubi-tubi segera memenuhi genggamannya. Ratusan pesan masuk, notifikasi dari grup keluarga, dan panggilan tak terjawab dari Dina. Namun sebuah dorongan intuitif yang gelap menuntun jemarinya untuk membuka aplikasi WhatsApp dan langsung menuju kolom status. Di sana di barisan paling atas terdapat lingkaran hijau di profil Dahlia. Resti menahan napas. Jantungnya berdebu kencang, memberikan sensasi nyeri yang menjalar hingga ke ujung jari. Ia menyentuh layar itu. Foto pertama muncul. Sebuah dekorasi bunga melati yang sangat mewah dengan latar belakang gebyok kayu jati yang diukir indah. Foto kedua, sepiring hidangan premium yang pernah diceritakan Dina melalui telepon. Dan foto ketiga, foto yang seketika merenggut seluruh oksigen di sekitar Resti. Di sana terlihat sepasang tangan yang sedang melakukan prosesi ijab kabul. Tangan pria itu sangat ia kenali. Ada bekas luka kecil di punggung telapak tangan kanan akibat terkena percikan minyak saat membantu Resti memasak setahun lalu. Tangan itu kini menjabat erat tangan seorang pria tua. Sementara di sampingnya sebuah tangan wanita dengan ukiran henna putih yang rumit dan cincin berlian yang berkilau tampak bersanding mesra. Di bawah foto itu, Bu Dahlia menuliskan takarir dengan huruf kapital yang seolah berteriak. Alhamdulillah, sah. Selamat atas pernikahanmu, anakku. Semoga ini menjadi awal kebahagiaan sejatimu yang sesungguhnya. Ibu bangga padamu. Aris. Dunia Resti runtuh bukan perlahan melainkan seperti sebuah gedung yang diledakkan dari dalam fondasinya. Pandangannya mengabur. Telinganya berdenging hebat hingga suara tangis bayinya yang tiba-tiba terbangun pun terdengar sangat jauh. Ari! Bisik Resti. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu kering. Jadi, ini alasan koper itu hilang. Ini alasan paspor itu dibawa. Ini alasan Aris membiarkan listrik rumah mereka diputus dan membiarkan anaknya sakit tanpa sepeser pun uang. Aris tidak sedang berjuang melunasi utang keluarga. Aris sedang merayakan hidup baru dengan wanita lain di kota sebelah. Tepat saat istrinya sendiri berjuang untuk sekedar mendapatkan air bersih. Rasa sakit yang menghantam batinnya kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Jika kemarin adalah rasa bingung dan takut, kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang amat dingin. Ia merasa seperti sampah yang disingkirkan setelah tidak lagi berguna. Aris dan ibunya telah menyusun rencana ini dengan sangat rapi, menunggunya lengah, lalu membuangnya ke dalam kegelapan. Mbak, Resti, Mbak, kenapa? Kok wajahnya pucat sekali? Suara Bu RT menyentakkannya. Resti tidak menjawab. Ia segera mencabut kabel pengisi daya dengan gerakan kasar. Mengabaikan tatapan heran tetangganya itu, ia mendorong kereta bayi dengan langkah cepat. Nyaris berlari kembali ke rumahnya yang sunyi. Begitu sampai di dalam rumah yang gelap, Res jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Ia menatap dinding-dinding rumah yang dibangun Aris dengan sombong itu. Rumah ini, rumah yang selalu dibanggakan Aris sebagai bukti kesuksesannya, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Dan yang lebih menyakitkan, Aris membangunnya di atas tanah milik Ibu Resti. Resti meraih ponselnya lagi. Amarah yang membara mulai menguapkan air matanya. Ia mencari nomor Pak Baskoro, ayahnya. Halo, ayah. Suara Resti bergetar. Namun ada nada keras di sana.
Resti, kamu kenapa, nak? Suaramu seperti orang sesak napas. Suara Pak Baskoro yang tenang terdengar di seberang sana. Ayah, ayah masih simpan surat-surat tanah rumah ini kan yang asli ada jeda di seberang sana. Pak Baskoro adalah pria yang sangat berhati-hati. Mases, kenapa? Apa Aris macam-macam lagi? Ayah dengar dari tetangga kalau rumahmu mati lampu. Aris menikah lagi hari ini. Yah, di depan Ibu Dahlia. Mereka semua menipuku. Mereka membiarkan aku dan cucu ayah kelaparan di sini sementara mereka berpesta. Resti berbicara dengan kalimat yang patah-patah. Setiap kata terasa seperti menarik duri dari tenggorokannya. Aku tidak mau rumah ini lagi ya. Aku ingin mengambil kembali tanah ibu. Resti, tenang nak. Jangan gegabah. Kalau kamu mau cerai kita urus baik-baik. Nasihat ayahnya. Ya. Tidak ada kata baik-baik untuk orang yang membiarkan anaknya menderita demi kesenangan sendiri. Mereka mau pindah ke sini setelah pesta itu selesai. Yah, Santi bilang begitu kemarin. Mereka mau membawa istri baru itu ke sini. Resti berteriak. Suaranya menggema di ruangan yang melompong. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menginjakan kaki di tanah milik ibuku. Resti menutup telepon tanpa menunggu jawaban ayahnya. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini ia terlalu lembek, terlalu percaya pada konsep istri penurut. Bu Dahlia benar. Ia memang tidak becus. Tidak becus karena telah membiarkan dirinya diinjak-injak sejauh ini. Ia membuka pesan dari Hendra, kontraktor sekaligus teman masa lalunya yang sempat ia hubungi semalam. Res, aku sudah baca pesanmu. Aku bisa bantu soal pengosongan lahan itu. Tapi kamu yakin bangunan itu masih bagus? Nilainya ratusan juta. Kalau kamu ratakan, kamu tidak akan dapat apa-apa selain tanah kosong. Resti mengetik balasan dengan jemari yang kini mantap. Tidak lagi gemetar. Aku tidak butuh bangunan itu. Hendra, aku tidak mau menghirup udara di bawah atap yang dibangun dari uang pengkhianat. Datanglah besok pagi ke sini. Aku ingin kamu survei lokasinya. Aku ingin rumah ini rata sebelum mereka pulang dari bulan madu. Tekanan batin yang baru kini muncul. Resti sadar bahwa keputusannya meratakan rumah ini akan memicu perang terbuka dengan keluarga Aris. Ia akan dituduh gila, jahat, dan merusak aset suami. Namun, melihat foto pernikahan Aris sekali lagi di layar ponselnya, Res tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan menghancurkan sumber rasa sakitnya hingga ke akar-akarnya. Hawa panas dari aspal jalanan kota sebelah seolah membakar telapak kaki Resti. Namun, rasa panas itu tak sebanding dengan api yang berkobar di dadanya. Setelah menempuh perjalanan 2 jam menggunakan bus umum yang pengap, ia kini berdiri di depan gedung Melati. Sebuah gedung pertemuan megah dengan pilar-pilar putih tinggi yang dihiasi untaian bunga melati segar dan mawar putih. Aroma harum itu tercium hingga ke trotoar. Namun bagi Resti, wangi itu tercium seperti bau bangkai dari sebuah kejujuran yang mati. Di gendongannya, bayinya mulai gelisah. Suara klakson mobil-mobil mewah yang mengantre masuk ke area parkir membuat si kecil terjaga dan mulai merengek. Resti mencoba membetulkan posisi gendongannya dengan tangan yang gemetar. Ia mengenakan gamis terbaik yang ia punya. Gamis yang ia beli bersama Aris 2 tahun lalu saat lebaran. Namun di tempat ini ia merasa seperti noda kotor di atas kanvas putih yang bersih. Sabar, nak. Kita cuma mau tanya sama ayah. Bisiknya dengan suara yang nyaris hilang ditelan kebisingan. Resti melangkah menuju pintu masuk utama. Namun, baru saja kakinya menginjak karpet merah di selasar. 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan RPC di telinga menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka, pria dengan rahang tegas bernama Budi, menatap Resti dengan pandangan yang sangat intimidatif. Budi adalah kepala pengawal keluarga mempelai wanita. Selin Clarissa yang bertugas memastikan tidak ada gangguan dalam acara penyatuan 2 keluarga terpandang ini. Maaf, Ibu, ada undangan. Tanya Budi dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Saya istri Aris. Suara Resti bergetar. Ia mencoba mengangkat wajahnya, menunjukkan harga diri yang tersisa. Saya hanya ingin bicara sebentar.
Dengan suami saya. Budi dan rekannya saling lirik. Lalu sebuah senyum sinis yang tipis muncul di sudut bibir mereka. Ibu pasti salah alamat. Pengantin pria di dalam namanya Pak Aris Setiawan, putra dari Ibu Dahlia. Dan beliau tidak memiliki istri lain selain Ibu Selin yang baru saja sah menjadi istrinya. Tolong Ibu jangan membuat keributan di sini. Saya tidak berbohong. Ini anaknya. Resti sedikit berteriak, memicu perhatian beberapa tamu yang baru turun dari mobil Alphard. Bayinya yang terkejut karena teriakan ibunya mulai menangis kencang. Suara tangis bayi itu melengking, membelah musik gamelan yang mengalun lembut dari dalam gedung. Ibu, saya minta dengan hormat silakan tinggalkan tempat ini sekarang atau kami harus bertindak kasar. Ancam Budi. Ia melangkah maju, mempersempit ruang gerak Resti, hingga Resti terpaksa mundur beberapa langkah. Tiba-tiba pintu kaca besar gedung itu terbuka. Beberapa panitia keluar untuk menyambut tamu VIP. Di celah pintu yang terbuka itu, Resti melihatnya. Aris berdiri di sana. Di atas pelaminan yang tinggi dan megah, ia mengenakan beskap pengantin warna broken white yang sangat mewah, lengkap dengan keris dan ronce melati. Ia tampak sangat gagah. Sangat berbeda dengan Aris yang biasanya mengenakan kemeja lusuh saat pulang kerja. Pandangan mereka bertemu. Jantung Rest seolah berhenti berdetak. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya, Aris menatap Resti. Ia melihat bayinya yang menangis. Ia melihat istrinya yang berantakan karena peluh dan air mata. Ada kilat keterkejutan di mata Aris. Namun itu hanya sesaat. Resti membuka mulutnya hendak memanggil nama pria itu, berharap setitik nurani masih tersisa. Mas Aris, ini istrimu, ini anakmu yang sakit. Namun Aris melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Ia menarik napas panjang lalu dengan sengaja memalingkan wajahnya ke arah Selin istri barunya yang cantik dan tampak anggun. Aris tersenyum pada wanita itu, membisikkan sesuatu yang membuat Selin tertawa kecil. Seolah-olah Rest hanyalah seonggok sampah yang tidak sengaja lewat di depan matanya. Aris kemudian memberi isyarat kecil dengan tangan kepada pengurus gedung, lalu masuk kembali ke bagian dalam pelaminan yang tertutup dekorasi. Pak Aris bilang dia tidak kenal Anda. Sekarang pergi. Budi menarik lengan Resti secara kasar. Lepaskan. Saya bisa jalan sendiri. Resti meronta. Namun tenaga Budi jauh lebih kuat. Ia diseret menjauh dari area selasar hingga ke pinggir jalan raya. Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan jijik. Seolah-olah Resti adalah pengemis yang mencoba mengacaukan pesta kelas atas. Resti tersungkur di atas trotoar yang kasar. Bayinya menangis histeris karena kaget. Ia mendekap anaknya erat-erat, membiarkan air matanya membasahi pipi mungil si bayi. Rasa malu yang luar biasa kini menindih batinnya. Ia merasa sangat rendah, sangat hina. Aris tidak hanya mengkhianatinya. Aris telah membuang identitasnya sebagai istri di depan mata publik. Pengabaian Aris tadi adalah jawaban final. Tidak ada lagi ruang untuk bicara. Tidak ada lagi ruang untuk penjelasan utang keluarga seperti yang dibualkan Bu Dahlia. Aris sudah memilih dunianya dan dunia itu tidak melibatkan Resti maupun anak mereka. Resti berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ia menatap gedung megah itu untuk terakhir kalinya. Di dalam sana, mereka sedang tertawa di atas penderitaannya. Mereka sedang merencanakan untuk kembali ke rumahnya. Rumah di atas tanah ibunya. Setelah pesta ini usai, kamu pikir kamu bisa membawanya ke rumahku, Mas? Bisik Resti. Suaranya kini terdengar sangat dingin dan datar. Kesedihan itu telah menguap, berganti dengan tekad yang mengerikan. Resti merogoh tasnya, mengambil ponsel yang baterainya hampir habis. Ia tidak menelepon Aris, ia menelepon Hendra. Hendra, ini aku. Kamu bilang butuh waktu berapa lama untuk meratakan bangunan? Kalau alat beratnya sudah di lokasi, cuma hitungan jam, res. Tapi kamu serius? Itu aset besar. Suara Hendra terdengar ragu di seberang sana. Lakukan sekarang. Bawa alatnya besok pagi. Aku akan memberikan izin tertulis sebagai pemilik tanah. Aku ingin saat mereka pulang dari sini, mereka tidak menemukan satu tembok pun yang masih berdiri tegak, ucap Resti dengan mata yang menyala tajam.
Keputusan itu sangat berisiko. Secara hukum bangunan, ia mungkin akan dituntut karena menghancurkan properti suaminya. Namun secara batin, Resti tahu membiarkan rumah itu tetap berdiri hanya akan membuat Aris menang. Ia lebih baik menghadapi penjara daripada harus melihat Aris dan istri barunya tidur di bawah atap yang ia rawat dengan keringat dan air mata. Malam itu, Resti pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk mengosongkan sisa-sisa kenangannya sebelum buldozer datang. Langkah kaki Resti terasa seberat timah saat ia menyusuri jalan setapak menuju rumah masa kecilnya. Aroma tanah basah dan pohon Kamboja di depan pagar kayu yang mulai melapuk menyambutnya membawa kembali memori tentang masa-masa ketika hidupnya masih sesederhana mengejar layang-layang bukan dikejar oleh kenyataan pahit pengkhianatan. Di gendongannya, bayinya telah lelap karena kelelahan menangis. Namun napas si kecil masih terdengar berat. Sisa dari demam yang belum sepenuhnya hilang. "Ayah!" Suara Resti nyaris tidak terdengar saat ia mengetuk pintu jati rumah itu. Pintu terbuka, menampakkan sosok pria parubaya dengan kaos oblong putih dan sarung. Pak Baskoro, ayah kandung Resti, berdiri mematung. Matanya yang biasanya tenang kini berkilat penuh keprihatinan melihat kondisi putri tunggalnya. Wajah Resti kuyu, bajunya kusut terkena keringat dan air mata serta matanya merah bengkak. Tanpa perlu banyak bicara, Pak Baskoro menyingkir, memberi jalan bagi anaknya untuk masuk ke dalam pelukan perlindungan yang paling tulus. Resti ambruk di sofa ruang tamu yang dialasi taplak rajut buatan almarhumah ibunya. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, tangisnya pecah kembali. Ia menceritakan semuanya tentang Aris yang menghilang, tentang catering mewah yang ditemukan Dina hingga puncaknya. Pemandangan di pelaminan gedung melati di mana Aris membuang muka seolah Resti adalah orang asing yang menjijikan. Dia sudah menikah lagi. Yah, di depan mataku. Dia membiarkan penjaga keamanan menyeretku keluar seperti pencuri. Isak Resti. Suaranya teredam di bahu ayahnya. Padahal rumah itu aku merawatnya dengan seluruh hidupku. Aku menghemat uang makan supaya Mas Aris bisa mencicil bahan bangunan. Sekarang dia mau membawa wanita itu ke sana. Pak Baskoro terdiam cukup lama. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja sebagai tukang kayu mengelus punggung Resti dengan ritme yang menenangkan. Tidak ada amukan. Tidak ada caci maki pada menantu yang tidak tahu diri itu. Pak Baskoro adalah penyimbang batin bagi Resti. Sosok yang selalu mengajarkan bahwa kemarahan yang meluap-luap hanya akan membakar diri sendiri. Istirahatlah dulu, Res. Susui anakmu. Ayah punya sesuatu untukmu, ucap Pak Baskoro lirih. Setelah Resti sedikit lebih tenang dan menidurkan bayinya di kamar lama, Pak Baskoro datang membawa sebuah map coklat tua yang sudah berdebu. Map itu terikat tali rafia yang sudah rapuh. Ia meletakkannya di atas meja makan kayu di dapur, tempat di mana dulu Resti sering belajar memasak bersama ibunya. Selama ini ayah diam karena ayah pikir Aris adalah laki-laki yang tahu cara berterima kasih. Ayah pikir dengan memberikan kalian tempat tinggal, Aris akan menjaga kamu dan cucu ayah dengan baik. Pak Baskoro membuka map itu dengan perlahan. Resti menatap kertas-kertas di dalamnya dengan bingung. Ia melihat sebuah dokumen hijau dengan logo Garuda. Ini sertifikat rumah ya. Bukan hanya rumah Res. Ini sertifikat hak milik atas tanah itu. Pak Baskoro menunjuk nama yang tertera di sana. Tanah di perumahan Gria Asri itu bukan milik Aris. Itu adalah tanah warisan almarhumah ibumu yang sudah dibalik nama atas namamu sejak 5 tahun lalu sebelum kamu bahkan mengenal Aris. Mata Resti membelalak. Selama ini Aris selalu bersikap seolah-olah dialah sang pahlawan yang telah menyediakan atap untuk mereka. Aris selalu membanggakan setiap sen yang ia keluarkan untuk membangun tembok dan atap rumah itu. Resti, karena rasa cintanya tidak pernah mempertanyakan status tanah tersebut. Ia hanya tahu bahwa itu adalah rumah mereka. Ibumu berpesan, jangan beritahu Aris soal ini sampai waktunya tepat. Dia ingin kamu punya pegangan jika suatu saat badai datang. Dan sepertinya badainya sudah sampai di depan pintu. Lanjut Pak Baskoro. Matanya menatap tajam pada Resti. Aris memang membangun bangunan di atasnya dengan uangnya. Tapi fondasi tempat dia berdiri adalah milikmu sepenuhnya. Secara hukum, dia hanya menumpang di atas tanahmu.
Kesadaran itu menghantam Resti seperti ombak besar. Rasa tidak berdaya yang menyiksanya sejak kemarin tiba-tiba menguap, berganti dengan sebuah kekuatan baru yang dingin dan tajam. Selama ini ia merasa terikat pada rumah itu karena menganggap Aris adalah pemilik tunggalnya. Ia merasa takut diusir, takut kehilangan tempat bernaung bagi anaknya. Namun ternyata dialah pemilik yang sah. Jadi, Mas Aris dan Ibu Dahlia tidak punya hak untuk mengusirku, tanya Resti. Suaranya kini mulai stabil. Secara hukum mereka tidak punya hak seujung kuku pun atas tanah itu. Jika mereka ingin memiliki bangunan itu, mereka harus memindahkan bangunannya dari tanahmu. Tapi kita tahu itu mustahil. Pak Baskoro memberikan senyum tipis yang penuh makna. Resti menyentuh permukaan sertifikat itu, dingin dan tegas. Di dalam benaknya, bayangan Aris yang tersenyum di pelaminan kembali muncul. Namun, kali ini tidak lagi membawa rasa sakit yang melumpuhkan. Ia teringat ancaman BL yang menyuruhnya mengosongkan rumah. Ia teringat Santi yang menjarah barang-barang berharga, seolah rumah itu milik moyangnya. Batin Resti kini bergejolak. Ada pertentangan antara rasa ingin balas dendam dan rasa ingin mengakhiri semuanya dengan tenang. Namun saat ia teringat wajah bayinya yang pucat karena demam sementara ayahnya berpesta pora, Resti mengambil sebuah keputusan besar. "Yah, aku akan kembali ke rumah itu besok," ucap Resti pelan namun pasti. "Untuk apa? Nak, kamu mau menghadapi mereka lagi?" Pak Baskoro tampak khawatir. "Aku akan kembali sebagai pemilik tanah, bukan sebagai istri yang memohon ampun. Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka menyadari bahwa istana yang mereka banggakan berdiri di atas tanah yang bisa aku ambil kapan saja." Resti menutup map itu dengan keras. Tekanan batin baru kini muncul. Resti tahu bahwa dengan membawa sertifikat ini, ia sedang menyatakan perang terbuka yang legal. Ia bukan lagi sekedar menghadapi konflik rumah tangga, melainkan sengketa aset yang bisa berujung pada kekerasan atau penjara jika ia salah langkah. Keputusan berisikonya adalah kembali ke rumah itu sendirian tanpa pengawal, hanya berbekal selembar kertas untuk menunggu Aris pulang membawa istri barunya. Rest mematikan lampu dapur. Kegelapan malam itu tidak lagi menakutkan baginya. Karena kini ia memegang kunci untuk meruntuhkan seluruh dunia Aris yang dibangun di atas kebohongan. Semoga kisah Resti menjadi pengingat bahwa badai sehebat apapun tidak akan bisa menenggelamkan mereka yang memiliki akar harga diri yang kuat. Terima kasih telah setia mengikuti drama bersambung ini hingga lembar terakhir. Tetaplah menjadi pribadi yang berani berdiri tegak di atas kebenaran. Dan sampai jumpa di karya-karya selanjutnya dengan penuh semangat serta salam hangat dari saya.